Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anak. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah materi kelas 4 semester 1. Tema berbagai pekerjaan. Dalam subtema jenis-jenis pekerjaan pembelajaran 1. Baik, kita ke materi yang akan kita pelajari. Nah, perhatikan peta konsep pada materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, materi yang akan kita pelajari adalah pengertian pekerjaan, jenis-jenis pekerjaan, yaitu nanti ada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun menghasilkan jasa, serta kemampuan yang harus dimiliki dalam setiap pekerjaan. Baik, apa itu pekerjaan? Pekerjaan adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan. Jadi, pekerjaan itu dilakukan tujuannya untuk mendapatkan penghasilan, ya. Kemudian pekerjaan dibagi menjadi 2, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, sekarang kita bahas dulu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Nah, contohnya, ini ada petani, ada peternak, ada koki, ada nelayan. Kita bahas satu persatu. Nah, ini pekerjaan apa kira-kira? Ya, pekerjaannya adalah petani. Petani adalah orang yang bekerja di sawah atau di kebun. Barang yang dihasilkan misalnya padi, sayur, buah-buahan, dan lain-lainnya. Kalau ini, kira-kira apa pekerjaannya? Coba tebak. Ya, betul sekali. Pekerjaannya adalah peternak. Peternak adalah orang yang bekerja mengembangbiakkan hewan, misalnya ayam, sapi, kambing, dan lain-lain. Barang yang dihasilkan misalnya adalah susu sapi, telur ayam, daging kambing, dan lain-lainnya. Kalau ini pekerjaan adalah, ya betul sekali, nelayan. Nelayan adalah orang yang bekerja mencari dan menangkap ikan di laut. Barang yang dihasilkan misalnya adalah bermacam-macam ikan segar, bisa juga udang, dan lain-lainnya. Kalau ini, ya, dia pekerjaannya adalah koki. Koki adalah orang yang bekerja membuat makanan. Barang yang dihasilkan seperti misalnya soto, nasi goreng, kue, dan lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang pekerjaan yang menghasilkan barang, kita lanjut ke pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan, yang dimana dari hasil pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan oleh orang lain. Dan pada pekerjaan yang menghasilkan jasa ini tidak menghasilkan barang. Jadi secara gampangannya pekerjaan ini tidak berwujud barang hasilnya, tetapi pekerjaan tersebut dapat dinikmati oleh orang lain. Contohnya, ada 4 contoh yang saya berikan. Ada polisi, guru, dokter, dan montir. Baik, kita lanjut, kita bahas satu persatu. Yang pertama, polisi. Ya, semua pasti tahu ya polisi ya. Ya, mungkin di antara kalian
Ada yang bercita-cita sebagai polisi, ya semoga cita-citanya tercapai ya. Polisi adalah seseorang yang bertugas untuk mengatur ketertiban dan menjaga keamanan, baik ketertiban lalu lintas maupun ketertiban di dalam masyarakat. Berikutnya adalah dokter. Dokter adalah seseorang yang bertugas untuk mengobati pasien yang sedang sakit ataupun sedang terluka. Biasanya dokter akan bekerja di rumah sakit atau di klinik atau di tempat praktik dokter tersebut. Nah, dokter ini tidak menghasilkan barang, tetapi hasil dari pekerjaannya bisa dimanfaatkan atau bisa dirasakan oleh orang lain. Misalnya pasien tersebut sembuh, itu berarti kan manfaatnya bisa dirasakan oleh pasien tersebut. Berikutnya yang ketiga adalah guru. Guru adalah orang yang mengajar pendidikan di sekolah. Yang berikutnya adalah montir. Montir adalah seorang yang bertugas memperbaiki mobil atau sepeda motor yang rusak. Nah, biasanya montir akan bekerja di bengkel. Nah, kemudian kemampuan apa saja sih yang dibutuhkan di dalam sebuah pekerjaan? Nah, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan dalam setiap pekerjaan diantaranya adalah yang pertama skill, ada pengetahuan, ada sikap yang jujur, sikap dapat bekerja sama, sikap sopan santun, dan sikap pantang menyerah. Skill, apa itu skill? Skill bisa kita sebut dengan sebutan lain adalah keterampilan. Skill adalah kemahiran yang dimiliki setiap orang. Skill umumnya bisa diperoleh melalui pelatihan dan pendidikan. Kita ambil contoh adalah seorang guru. Seorang guru, dia bisa mengajar karena dia kuliah di bagian keguruan. Pengetahuan, dapat dikatakan pengetahuan merupakan fondasi dasar yang harus dimiliki dalam bekerja, karena pengetahuan dapat membangun skill seseorang dalam bekerja, dan tentunya pengetahuan juga dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Misalnya, seorang montir harus tahu misalnya, ini kenapa kok mobilnya ini macet. Nah, bisa jadi ini mungkin bagian pengapiannya, atau mungkin bagian mesinnya ada yang rusak. Nah, ini seorang montir harus tahu, harus punya pengetahuan. Yang berikutnya adalah dapat bekerja sama. Bisa bekerja sama dengan orang lain merupakan kemampuan yang dibutuhkan dalam bekerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan banyak orang, karena kita bekerja secara tim. Karena ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan sendiri, gitu ya. Kemudian sikap yang jujur. Nah, ini sangat penting dalam bekerja. Kenapa? Karena dengan kejujuran kita dapat dipercaya oleh banyak orang, dan tentunya orang yang jujur sangat dibutuhkan oleh setiap perusahaan maupun tempat kerja ya, serta lebih dihormati di dalam bekerja. Kemudian ada sikap yang sopan dan santun. Ya, sopan santun sangat perlu juga untuk mendapatkan keberhasilan kerja, karena dengan sikap ini seseorang akan selalu dihargai dalam bekerja. Kemudian sikap pantang menyerah dan berdaya juang. Nah, ini sangat penting. Sikap pantang menyerah atau sikap yang memiliki daya juang tinggi merupakan salah satu sikap yang perlu dimiliki dalam bekerja, karena sikap ini dapat mencapai keberhasilan kerja. Misalnya kita gagal
Maka kalau kita punya sifat yang pantang menyerah, kita akan berusaha sampai berhasil. Tapi kalau kita mudah menyerah, ya sudah, berarti usaha kita akan gagal gitu. Baik, oke, itu saja ya materi yang dapat saya berikan. Silahkan nanti kerjakan tugas yang akan saya berikan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.